Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Yes, selalu kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopinya sedap. Selalu ya, kopi saya selalu enak. Karena banyak yang ngasih kopinya enak-enak banget ya. Oke. Kopi single origin. Nah, enak banget. Topik yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang scaling up dalam sebuah usaha. Ini pertanyaan ini muncul dalam sesi mentoring kemarin ya. Mentoring kemarin hari Rabu. Bukan kemarin ya, 2 hari yang lalu ya, berarti hari Rabu. Gani menanyakan tentang scaling up dari sebuah usaha. Apa ya sebetulnya scaling up? Ya, ini macam-macam ya pertanyaannya ya. Apakah scaling up itu perlu ya dalam sebuah usaha kalau kita membuat usaha? Ini kayaknya harus saya teliti lebih lanjut ya. Memang harus saya teliti lebih banyak lagi. Tapi kalau jawaban singkat saya ini adalah ya harus. Ya, harus. Nah, tapi kalau gitu apa sih? Mesti kita jelaskan dulu ya definisinya scaling up apa ya? Skalanya naik ya. Skalanya naik gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini, kita punya jualan mie bakso dengan gerobak gitu ya. Jualan mie bakso dengan gerobak, 1 gerobaknya. Maka kalau scaling up itu dari 1 punya menjadi 10 gerobak gitu ya. Nah, itu scaling up namanya. 1 dari menjadi 10 gerobak. Nanti kalau 10 gerobak menjadi 100 menjadi 1000 menjadi gitu ya. Biasanya kalau di dalam engineering dan juga dalam bisnis itu kalau kita sebut scaling up itu naiknya itu 1 order ya, 1 order. 1 order of magnitude ya, 1 order magnitude itu 10 kali ya, kelipatan 10. Jadi dari 1 ke 10, 10 ke 100 gitu ya. Jadi kita kelipatan itu. Dan setiap stage itu problemnya beda-beda. Ketika kita membuat 1 itu ya, from 0 to 1, ada bukunya tuh, from 0 to 1 masalahnya beda. 1 to 10 beda lagi. 10 to 100 beda lagi gitu ya. Nah, dalam bahasan kemarin juga Pak Buntoro menjelaskan ya itu beda gitu ya. Kalau misalnya di bengkel ya, bengkel. From 0 to 1 ya udah bengkel selama ada toolsnya ya, obeng, tang itu ada ya jalan deh. Penting usahanya jalan dulu. Nah, kalau from 1 to 10 beda. Ya, from 1 to 10 kita harus menyiapkan SOP-nya. Misalnya tangnya harus untuk satu production harus ada tang 2, obeng 3 atau apa gitu ya. Ya, jadi udah mulai ada kayak standarisasi ya, sehingga akan mudah direplikasi gitu ya. Jadi bisa menghasilkan misalnya kalau tadi ya kita bisa menghasilkan 1 kursi gitu ya, 1 kursi 1 hari, maka untuk 10 kursi ya toolsnya harus diubah ya, dibuatkan cara kerjanya diubah. Kalau 100 sehari, nah udah beda lagi ya. Misalnya toolsnya itu nggak bisa berantakan, harus ditaruh di tempatnya, urutannya harus benar segala macam. Jadi problemnya beda gitu ya. Kalau yang from 0 to 1 itu mungkin nggak penting-penting amat ya, masalahnya beda. 1 to 10 juga beda ya, jadi itu skalanya beda-beda. Nah, itu scaling up dalam hal prosesnya ya. Dalam hal produksinya juga tentu saja hasilnya akan beda tadi ya. Kita punya 1 gerobak menjadi 10 gerobak, kita bisa memproduksi 1 kursi menjadi 10 kursi ya per hari misalnya, itu jadi beda gitu ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan gimana scaling up-nya ya. Jadi bisa macam-macam ya, bisa prosesnya. Tentu saja kalau orang yang awal-awal awang-awang tuh kayak saya awalnya juga nambah orang aja. Kalau mau nambah ya tambahin orang. Tapi ternyata tidak demikian ya, karena bisa jadi tambah orang memang penghasilan bertambah, tapi penghasilan per orang berkurang. Contoh gini, misalnya kalau kita punya 2 karyawan, penghasilannya 2 juta sebulan. Ya. Jadi seolah-olah 2 juta per bulan, kita jualannya 2 juta sebulan, 2 karyawan. Berarti 1 karyawan menghasilkan 1 juta per bulan kan ya. Oke, terus kemudian kita karyawannya jadi 5. Penghasilannya 4 juta sebulan. Nah, kalau dihitung itu kan naik ya, dari 2 juta ke 4 juta naik kan ya. Tapi kalau kita bagi dengan karyawannya, maka itu 4 juta dibagi 5 orang. Jadi 800.000 ya produktivitas dari 1 karyawan. Nah, sebetulnya itu rugi ya kalau kita lihat itu. Jadi sebetulnya scaling up kita gagal itu. Memang ini yang makin besar tetapi itunya gagal.
Nah kemarin itu catatan saya, mana catatan saya yang perlu diperhatikan itu kalau sebentar dari kacamata ini ya. Sebentar, aduh catatan saya yang perlu diperhatikan ketika scaling up itu tadi ya adalah kualitasnya dia. Jadi sama. Jadi kalau misalnya 1 gini ya 10 harus gitu juga, nggak boleh. Nah biasanya juga orang gagal ya. Jadi 1 bagus, 10 mulai jelek, 100 berantakan ya. Nah, itu berarti scaling up-nya gagal ya. Kualitas, harga ya, harga juga begitu ya. Jangan sampai tadi harganya menjadi lebih mahal atau tadi ya yang kita kaitkan dengan produktivitas jadi turun, harganya menjadi mahal, produktivitas turun. Nah, berarti scaling up-nya gagal terus. Yang satu lagi kapasitas. Nah, itu kapasitas tadi ya yang gimana kita membuat produksinya, misalnya kita punya 1 bengkel membuat 1 kursi, oke, membuat 10 kursi masih oke, 100 udah nggak bisa. Gimana kalau kita membuat 3.000 per hari? Udah nggak bisa lagi ya, itu udah beda lagi ya permasalahannya. Nah itu kapasitas ya. Kalau teorinya Pak Buntoro itu ya harus diperhatikan itu scaling up. Pertanyaan berikutnya lagi atau pertanyaan awalnya harusnya, perlukah kita melakukan scaling up? Apakah kita perlu memperbesar? Saya udah senang-senang aja Pak, udah punya 1 gerobak mie bakso, udah cukup. Saya nggak perlu banyak-banyak Pak gitu ya. Nah ya itulah yang menurut saya membedakan seorang entrepreneur dengan self-employed. Self-employed itu memang kita tidak bekerja pada orang lain ya, bekerja pada diri sendiri tapi suka-suka tadi ya. Warung bakso kalau kita mau dagang, kalau lagi malas nggak dagang gitu ya. Kalau entrepreneur nggak bisa gitu, tiap hari harus dagang karena ada karyawan lain ya, kita ada karyawan lain. Jadi kita tidak hanya untuk mempekerjakan diri sendiri tapi kita mempekerjakan orang lain ya. Jadi dia di atasnya self-employed ya. Itu yang saya suka kadang bingung kalau wira swasta itu yang mana ya, yang self-employed kah tadi ya, bekerja untuk diri sendiri atau entrepreneur ya. Nah yang kita butuhkan entrepreneur, kenapa? Karena memberikan lapangan pekerja bagian orang lain dan dia tidak suka-sukanya dia sendiri ya. Gitu ya. Nah, jadi itulah scaling up. Nah, ini bisa menjadi pembahasan yang lebih mendalam, tapi tadi ya bahasan saya singkat-singkat dulu aja karena ya bite size ya. Kalau bisa dibahas 10 menit supaya Anda bisa mencernanya lebih mudah. Taruh dulu, ngopi dulu. Ya setelah itu apa? Nanti harus kita bahas lebih detail. Mungkin harus saya jabarkan, mungkin saya masukin di buku startup saya tentang scaling up ini. Begitu ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Sukses.